Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih atas responnya terhadap konten kami, dan terima kasih juga kemarin ketika di Istiqlal banyak yang menemui saya. Terima kasih sekali, mohon doanya dan mohon dukungan. Saudara-saudaraku sekalian, pasca Haul Akbar Wali Songo di Istiqlal, yang menurut saya haul itu sangat luar biasa, merangkul semuanya, tujuannya ya bisa menghilangkan desas-desus sebelumnya. Tetapi ternyata ada goresan kecil yang beredar di media sosial kemudian menjadi gorengan yang tidak enak juga sebenarnya, yakni terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yai Said Akil Sirot ketika beliau mengisahkan Sunan Gunung Jati yang oleh beliau disebut berasal dari Pak Asmat Khan India ya. Nah, dari sini kemudian melebar dan macam-macam lah, dianggap Yai Said ngeprank dan segala macamnya. Kenapa? Ini berbeda dengan pernyataan Yai Said sebelumnya ketika bersama dengan Kiai Munawir Al-Qasimi dan Tubagus Nur Fadil dari Trah Wali Songo ya, yang menyatakan bahwa Wali Songo bukan berasal dari Yaman, bukan Ba'alawi, yang otomatis Sunan Gunung Jati mestinya bukan juga dari Ba'alawi. Tetapi ketika menyatakan dari Asmat Khan, berarti Ba'alawi, kan seperti itu teorinya. Tetapi kita harus menyikapi ini dengan indah lah, seperti yang dipesankan kemarin dalam haul itu, bahwa kita mengikuti dakwah Wali Songo yakni bil mau'izatil hasanah. Kalau terjadi letupan ya wajadilhum billati hiya ahsan, ya kita harus menyikapi dengan lebih baik. Banyak juga yang menanyakan ke saya terkait apa yang disampaikan Yai Said. Waduh, saya nggak paham kan, harus tanya sama beliau. Kalau dimungkinkan salah ucap mungkin. Kenapa? Karena biasanya seseorang itu menyampaikan sesuatu dengan lancar sesuai dengan hafalannya. Maka ini harus kita sikapi sebagai versi, kan begitu. Jangan juga berlebihan lah. Karena ada versi yang mengatakan seperti itu, dan mungkin Yai Said sudah hafal yang seperti itu, tersampaikanlah seperti itu mungkin. Kenapa? Ini juga analisis. Ketika beliau menceritakan Nyimas Gandasari yang menurut beliau tidak mempan dipotong rambutnya, kemudian yang memotong adalah Ki siapa gitu ya, Ki Danusela atau siapa. Kalau kita baca babat Tanah Sunda babat Cirebon, itu yang tidak bisa dipotong itu adalah orang yang mau menikahi Nyimas Gandasari, yakni Syah Magulung Sakti. Walaupun ini dianggap kisah legenda, tetapi apa yang disampaikan oleh Yai Said kan berbeda. Mestinya yang tidak mempan dipotong kan Syah Magulung Sakti, bukan Nyimas Gandasari. Tapi ya lagi-lagi siapapun bisa terjadi kekeliruan. Dan kita kembali kepada Sunan Gunung Jati, yang mana setelah acara haul itu, sehari setelahnya ada Bahsul Masail di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon yang didatangi para tokoh, dan simpulannya yang membahas tentang nasab Sunan Gunung Jati, simpulannya adalah bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukanlah dari jalur turunan Ba'alawi Yaman, melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini, dan seterusnya. Nanti saya akan coba taruh di deskripsi atau mungkin saya ulas pada edisi berikutnya. Artinya bahwa ada versi yang di Istiqlal lah gampangannya seperti itu kalau kita coba perinci. Kemudian ada versi hasil Bahsul Masail. Saya mencoba akan melihat dari sisi eksternal. Saya bukan dari golongan Ba'alawi, saya juga bukan panitia haul, saya juga bukan dari kelompok Trah Wali Songo yang kemarin bersama-sama Yai Imad dan segala macamnya. Saya akan melihat dari sumber eksternal, yakni dari buku Atlas Wali Songonya Yai Agus. Karena di sini juga sudah sangat jelas bahwa terjadi banyak perbedaan pendapat terkait dengan silsilah Sunan Gunung Jati. Tetapi dari naskah-naskah tradisi, Yai Agus menyimpulkan bahwa Sunan Gunung Jati memang bukan dari Yaman atau Hadramaut. Beliau disimpulkan berasal dari Mesir. Di antara sumber yang digunakan adalah Sejarah Wali, Negara Kertabumi, Serat Purwaka Carubanagari, Babat Cirebon, Sejarah Banten Rantai-Rantai, Sejarah Banten. Di sini dijelaskan dari sejumlah naskah-naskah tradisi ini dijelaskan bahwa Sunan Gunung Jati bukan berasal dari Yaman
Yaman atau bukan dari Hadramaut, melainkan dari Mesir. Walaupun nanti ada menyebut dalam naskah Mertasinga disebut Sunan Gunung Jati itu leluhurnya berasal dari Bani Israel, tetapi turunan Raja Mesir juga, artinya mengerucut bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Mesir leluhurnya ya. Lantas kapan terjadi perbedaan mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu berasal dari Yaman Hadramaut? Setidaknya di sini yang disampaikan oleh Yai Agus ini berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atos 2011 yang menggunakan sumber sejarah Raja-Raja Cirebon yang ditemukan Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan pada tahun 1933 dari arsip Keraton Sultan Cirebon yang berisi silsilah Raja-Raja Cirebon yang menurut cerita naskahnya diperoleh dari Sultan Kesepuhan Muhammad Syamsuddin. Menurut cerita begini Ki Agus menulis, dari naskah ini dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah galur silsilah leluhurnya bukan berasal dari Mesir, melainkan berasal dari Hadramaut, yakni dari tokoh keturunan Nabi yang bernama Muhammad Shahib Mirbat. Jadi kalau menurut naskah yang dibuat oleh Syekh Muhammad Naqib yang mengutip dari naskah yang diperoleh oleh Habib Salim bin Jindan yang menurut cerita didapat dari Sultan Kesepuhan itu berasal dari Hadramaut pada 1933. Ini harus dicatat. Kenapa 1933? Apakah benar terjadi seperti itu? Dan ini mungkin juga tugas bagi dzurriyyah Wali Songo, terkhusus dzurriyyah Sunan Gunung Jati, untuk melihat secara lengkap manuskrip-manuskrip yang ada. Dan ini saya akan perkuat lagi dengan naskah eksternal juga, yakni dari Van den Berg. Bagaimanapun Anda tidak menyukai Van den Berg, faktanya di Syamsudzohiro, kitab nasab yang menjadi rujukan para habaib atau yang mengisahkan para habaib Bahlawi, itu juga mengutip dari Le Hadramaut, karya dari Van den Berg yang melakukan penelitian 1884-85 dan diterbitkan 1886. Di buku Le Hadramaut ini jelas-jelas Van den Berg mengatakan bahwa Wali Songo atau orang kelompok Islam yang disebut Arab tapi bukan Arab Hadramaut, yakni Wali Songo, itu yang berhasil menyebarkan Islam dan meruntuhkan dalam tanda petik kerajaan Hindu Majapahit. Dan mereka, orang-orang ini berasal dari Teluk Persia dan sebagainya, itu sudah menjadi orang Jawa dan menggunakan gelar-gelar Jawa. Saya bacakan, Babat Tanah Jawi juga memuat nama dan genealogi orang Arab yang pada abad ke-15 paling berperan menjatuhkan kekuasaan Hindu. Genealogi itu meskipun sebagian hanya legenda memperlihatkan bahwa bangsa Arab menganggap diri Sayyid meskipun dari garis keturunan yang berbeda dengan Arab Hadramaut. Ini ada pada halaman ke-129 dalam terbitan resmi INIS ya, INIS, INIS. Jadi jelas menurut Den Berg, Wali Songo itu bukan dari Hadramaut. Maka ada yang mengatakan dari Hadramaut, mengambil dari Van den Berg. Buku yang mana bos ya? Dan mereka dikatakan ini berasal dari mana? Berasal dari tepi Laut Merah, Teluk Persia, dan bukan dari Hadramaut. Gitu, diulangi lagi di sini. Jadi jelas ya. Pada bagian berikutnya Van den Berg menulis, saya akan menerangkan di bagian akhir dari tulisan saya gambar genealogi dari tokoh-tokoh yang penting yang berasal dari Arab yang telah memainkan peranan dalam kejatuhan kekuasaan Hindu. Mereka menyandang gelar bagi masyarakat Jawa modern, Wali, Maulana, Kiai Ageng, atau Sunan. Jelas ya.
Saya meneliti genealogi mereka dari naskah yang tidak diterbitkan milik masyarakat seni dan ilmu pengetahuan di Batavia. Naskah yang memuat genealogi para priagung dan pemimpin Jawa masa kini. Penyusunnya adalah seorang cendekiawan Jawa, Raden Ngabehi Ronggowarsito. Ia telah menyusun genealogi berdasarkan babat tanah Jawi di bawah pengawasan dan petunjuk Cohenstoet, pujangga besar dalam kesusastraan Jawa. Oleh karenanya, genealogi itu dijamin telah disusun dengan ketepatan yang tinggi. Saya lanjutkan kepada khusus yang mengurai tentang Sultanan Cirebon. Ini ada pada halaman 144-145. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di muka, saya akan menyenaraikan beberapa contoh asimilasi keluarga-keluarga Arab dengan pribumi. Contoh yang cukup mencolok karena mereka berkaitan dengan keluarga aristokrat. Pertama, menarik untuk dilihat nasib keturunan bangsa Arab yang telah mendirikan Kesultanan Islam di Pulau Jawa, karena mereka masih tinggal di kediaman nenek moyangnya sampai kini, dan karena mereka membentuk keluarga yang terpisah dari orang Jawa lainnya. Saya telah mengunjungi semuanya. Yang terpenting diantaranya adalah keluarga Sultan Cirebon, vassal pemerintah Belanda. Jadi 1885 itu Cirebon sudah ditundukkan oleh Belanda ya, setelah Sultan Matangaji, maka disebut Kesultanan Cirebon itu vassal dari Belanda. Saya telah mengunjungi semuanya. Yang terpenting diantaranya adalah keluarga Sultan Cirebon, vassal pemerintah Belanda, keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Bahasa Arab sama sekali tidak dikuasai. Sejak berabad-abad yang lalu, mereka sudah berpakaian Jawa dan menyandang nama serta gelar Jawa. Terus pada berikutnya pun tidak ada hubungan apapun antara para Sultan Cirebon dan orang Arab yang tinggal di sana. Orang Arab dalam pengertian ini Hadramaut ya. Tidak ada hubungan antara keluarga Sultan Cirebon dengan orang Arab Hadramaut di sekitar Keraton Cirebon. Pun tidak ada hubungan apapun antara para Sultan Cirebon dan orang Arab yang tinggal di sana yang bersikap tidak bersahabat untuk tidak mengatakan memusuhi. Mereka secara ajak menolak untuk mengakui mereka sebagai keturunan Al-Husain, dan akibatnya tidak juga mengakui mereka sebagai Sayyid. 20-an tahun lamanya nama para sultan telah dikeluarkan dari doa dalam sembahyang Jumat karena pengaduan orang Arab pada otoritas Belanda. Mereka menyatakan bahwa hukum Islam melarang menyebutkan nama sultan yang tidak lagi melakukan tugasnya di dalam sembahyang jemaah. Ini kasus lain ya, bahwa orang-orang Arab setelah Cirebon, karena tadi dikatakan dalam dan tanda petik bermusuhan itu, melaporkan kepada otoritas Belanda, artinya orang-orang Arab Hadramaut maksudnya, melaporkan kepada otoritas Belanda bahwa secara hukum Islam nama sultan yang sudah tidak menjalankan pemerintahan, mungkin karena sudah dikuasai oleh Belanda, sudah tidak perlu lagi disebutkan namanya dalam doa pada sholat Jumat. Ini kasus lain. Saya lanjutkan. Juga tidak ada sama sekali perkawinan antara keluarga para sultan dan sayyid, paling tidak pada zaman sekarang. Di sini ada catatan kaki, ini berbeda ketika di awal-awal abad 18. Ini kan ditulis abad 19 ya, berbeda 100 tahun yang lalu. Saya lanjutkan lagi. Kedua pihak menganggap perkawinan di antara mereka sebagai perkawinan dengan orang yang tidak sederajat. Sayyid di sini adalah Habib ya. Sayyid tidak mengakui genealogi keluarga sultan, sedangkan sultan menganggap gelar sayyid lebih rendah daripada gelar Jawa. Tidak diketahui apakah hubungan yang tak bersahabat itu sudah ada sejak lama. Yang pasti genealogi para sultan memperlihatkan bahwa Pak putra Sunan Gunung Jati, artinya generasi pertama, sudah menyandang nama dari gelar Jawa dan bukan Arab. Hal itu yang dipertegas oleh inskripsi di
makam yang terdapat di Bukit Jati. Menurut pendapat saya, membuktikan bahwa mereka sudah menjadi orang Jawa. Lagi pula, kelompok Arab di Cirebon relatif masih muda, jadi pada zaman pemerintahan Sultan hampir tidak ada orang Arab di Cirebon. Arsitektur keraton dan bangunan lainnya yang telah didirikan oleh Sultan memperlihatkan bahwa seandainya orang Arab memang ada pengaruhnya pada keluarga para sultan, pengaruh itu sangat disaingi oleh pengaruh Cina. Berikutnya dia membahas tentang keluarga para sultan di Banten. Saya pikir dengan bahasan ini kita dapat mengambil posisi tengahnya, dan sangat dimungkinkan dari beberapa sumber ini kan hanya satu yang menggunakan yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati ke atasnya adalah ke Alawi, yakni dari sumber Syekh Naqib, ya, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, yang diambil dari naskah yang ditemukan oleh Habib Salim bin Jindan pada 1933 yang menurut cerita demikian tuh guys Ki Agus didapat dari Sultan Kasepuhan. Benarkah mendapat atau seperti apa? Tentu perlu penelitian lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua di dalam menelaah sesuatu hal yang terjadi pada masa silam dan kita tidak hidup di masa itu. Salam hormat untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.